kamu nggak apa-apa? Kok kamu tahu aku ada di sini? Saya kan selalu ada untuk kamu. Yuk. Apa? Kamu mau jualan lagi besok, Nduk? Jangan, Totika. Kamu tuh kan baru pulang dari rumah sakit. Jangan jualan dulu. Ya, nggak apa-apa toh. Lagian kan Tika juga jualannya tuh cuma di depan rumah doang. Kesian Bu, soalnya udah banyak banget yang nanyain tentang nasi liwetnya Tika. Katanya pada kangen gitu. Ya beginilah Tika, Bu. Kalau udah maunya, susah mundurnya. Itu namanya kamu ngeyel, tahu? Bu, lagian Tika juga nggak betah Bu kalau harus di rumah terus, cuman diem, duduk, tidur, diem, duduk, tidur kayak gitu nggak enak toh Bu. Udah biasa kerja soalnya. Lagian kalau misalkan Tika itu jualan kan lumayan juga toh buat ngebantu-bantu biaya pengobatannya Simbah sama Tika sendiri. Ya wes toh Bu, jangan larang Tika untuk jualan ya. Saya mau lihat keadaan Atika. Saya pengen lihat aja si Sontolyo Rahma itu bisa merawat Atika dengan baik atau sembrono. Oh my God, kok ramai orang? Ada apa ini? Aduh please, jangan ada apa-apa sama Atika. Aduh please, jangan. My God, ini ada apa? Gue rame-rame kayak begini. Atika kenapa? Atika kenapa? Hah? Atika, Mama, Atika kenapa? Hah? Apa yang terjadi sama Atika? Ngomong dong, jangan diem aja. Atika kenapa? Liwetnya, silakan. Bu Yulia? Oh, jangan nasu-nasu kayak gitu toh, Bu. Oh my God. Tika, kamu jualan nasi liwet lagi? Iya Bu, ya daripada saya duduk diem di rumah ya mendingan saya jualan, kan lumayan Bu penghasilannya gitu. Sultan, kamu di sini juga? Aduh, kamu nih nggak waras ya. Atika itu baru pulang dari rumah sakit. Tega kamu suruh dia jualan kayak begini untuk cari uang? Hah? Kamu juga Sultan? Calon istri dikaryakan malah ikut-ikutan diam, tapi ikut-ikutan jualan nasi. Oh my God, bener-bener deh. Udah gini, kalau kamu udah nggak sanggup ngerawat Atika, biar saya yang ngerawat, oke? Oke, Saya nggak pengen jualan Atika, Atika aja yang mau sendiri. Alah, enggak ada. Udah, Atika kamu ikut saya. Ya. Kamu tinggal di rumah saya ya. Yulia, kamu ngapain? Yulia, kamu itu ngapain sih? Kamu itu ngapain sih? Saya nggak akan biarin kamu kayak gini. Mau dibawa pulang biar tinggal sama saya. Ibu, udah tinggal sama saya. Gitu dong, Bu. Lagian ini Tika juga jualan, bukan atas suruhan Ibu kok. Saya mau gitu. Tata, kenapa sih main kasar dulu? Udah, Atika itu lagi sakit. Sakit-sakitnya. Tuh kan, sekarang Atika kesakitan. Terus mau ngapain sekarang? Udah, kamu jangan deketin Atika lagi. Pergi kamu dari sini. Pergi. Masih lihat aja. Terima kasih ya, No. Selama ini kamu sudah ngerawat Carol dengan baik. Mulai sekarang, Carol jadi tanggung jawab kami. Iya, Tante. Carol, jangan nakal ya. Ini mainannya Carol. Yang ini kesukaan ini, Tante. Oh iya, makasih ya, No. Ya, Carol. Udah. Ma. Pak, Mama kasihan sekali sama Atika, Papa. Apa ya yang bisa kita lakukan buat nolongin dia? Mama pengen sekali dia itu tinggal sama-sama kita, Pak. Tapi Rahma pasti nggak ngizinin deh. Ma, bukan cuma Rahma. Tapi kita juga harus pikirin Naira, Ma. Pasti dia nggak setuju. Ya, tapi nggak bisa enggak. Dan juga Mama mau
ulang tes DNA, Mama tetap yakin Atika itu anak Mama. What? Iya, Mama mau lakuin di tempat lain, tapi Pak, siapa tahu rumah sakit kita ya ada suatu kekeliruan. Ma, Papa nggak setuju kalau Mama tes DNA. Mama kan udah pernah tes dan hasilnya kan nihil, Ma. Dengerin, Ma. Pokoknya Papa nggak setuju Mama tes lagi karena nanti Mama kecewa. Belum lagi Naira, Ma. Dia pasti kecewa kalau tahu hal itu. Mama tetap harus coba. Sayang, udah dulu. Cuk, jangan nangis terus. Udah sayang, Mama jadi bingung. Kakak kan udah bilang, kamu nggak perlu pegang-pegang Carol. Sini, sayang. Kak, tapi kan dia itu anak kandung aku. Mama kandung apa yang tega melantarkan anaknya sendiri, ha? Kakak tuh jangan ngerasa orang yang paling bener dong, Kak. Kakak tuh sadar nggak? Kakak boleh marahin aku soal Clara. Kakak boleh marahin aku soal Fahri. Tapi apa kakak sadar? Apa yang Fahri lakuin sekarang? Itu adalah hal yang pernah kakak lakuin ke Naira. Kakak meninggalkan perempuan di hari yang paling penting. Ini namanya karma, Kak. Kakak ngelakuin itu sama Naira. Sekarang adik kakak yang kena. Adik kakak yang kena semua imbasnya, Kak. Kakak sekarang udah puas. Kakak puas, Kak, ngeliat aku kayak gini. Itu jelas-jelas kasusnya beda. Fahri itu orangnya... Ah, udahlah, Kak. Kakak nggak usah ngebela diri. Kakak seneng kan sekarang lihat aku kayak gini. Alhamdulillah ya Tika, laris manis. Iya, Bu. Tapi Ibu bingung, kok satu orang itu belinya 10 ngono loh. Kayaknya kompak banget gitu. Ya udahlah, Bu, nggak apa-apa, berkah ini namanya. Ya sih, bener juga. Ya wes kalau gitu, Ibu sekarang mau ke rumah sakit dulu ya. Ya, Bu, hati-hati ya. Iya. Diandra, Kenapa? Kamu kaget? Mau kabur kemana lagi kamu, Ri? maaf ya Di, aku nggak bisa nikah sama kamu kalau... Kamu tuh gila ya? Lihat, file kerjaan aku basah semua. Siapa yang peduli? Kamu udah puas? Udah cukup gila? Mempermalukan aku, ninggalin aku di depan semua keluarga aku dan di depan tamu-tamu waktu itu. Kamu udah puas balas dendam sama aku? Untuk membalas semua perasaan yang pernah kamu rasain ke kakak aku. Bagus deh kalau kamu sadar. Kurang ajar kamu, Ri. Aku nyesel udah pernah percaya sama kamu. Diandra, kamu harus ngerti. Alasan aku nggak mau nikah sama kamu bukan cuma karena aku mau balas dendam ke Sultan, tapi karena aku nggak mau punya istri
seorang janda beranak satu kayak kamu. Mau tampar? Kasihan amat ya nasib tuh cewek. Kok ini orang-orang pada makan nasi liwet? Kayak nasi liwetnya Atika. Ya ini bener, nasi liwetnya Atika. Itu si Yulia juga ngapain itu bagi-bagi nasi liwet? Oh, ini dia pasti nih. Iya. Tidak sakit. Mau nasi liwet juga. Ternyata kamu ya yang borong nasi liwetnya Atika. Ya. Awas ya. Mau kamu sendiri yang bilang ke Atika atau saya yang bilang? Kamu itu kenapa? Kamu selalu menghalang-halangi saya berbuat baik buat Atika. Why? Kamu cemburu, sirik. Kamu itu sebenarnya sangat beruntung, tahu nggak? Kalau saya itu masih baik sama kamu. Padahal seharusnya saya cincang kamu habis, tahu nggak? Karena kelakuan kamu dan perbuatan jangan tampar Yulia lagi ya. Kamu mau saya cerita sama Atika perempuan macam apa kamu sebenarnya? Mau Atika tahu kelakuan kamu? So no, tidak ada tampar Yulia lagi. Ada yang mau nasi liwet? Yulia ngapain ya ke rumah sakit Sehati? Ngapain Yulia masuk ke bagian tes DNA? Memangnya dia mau tes DNA lagi? Sial! Dia pasti tidak puas dengan hasil tes DNA waktu itu. Makanya dia pergi ke rumah sakit yang lain. Bro, gue udah sampai nih di rumah sakit Sehati. Kafetarianya itu di mana sih? Oh gitu. Ya kalau emang gajinya lebih tinggi ya gue mau kerja di sini. Oke, gue kesana. Om itu lagi. Ngapain ya dia di sini? Kenapa belakangan ini gue sering banget ketemu sama dia? Siapa dia sebenarnya?
Untung saya masih punya sisa sampel rambutnya Atika. Jadi bisa diulang deh tes DNA-nya. Dan mudah-mudahan kali ini hasilnya bisa menggembirakan. Aku tidak akan membiarkan kamu untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, Yulia. Apa? Lembaga tes DNA milik Rumah Sakit Sehati kerampokan. Jadi untuk beberapa waktu nggak bisa melakukan tes DNA. Ya, oke. Ya, terima kasih infonya ya. Fahri, jangan-jangan dia dibalik semua kekacauan ini. Saya mau ketemu sama kamu. Penting sekali. Tampar lagi gue. Ini tamparan untuk apa, Tante? Aku salah apa? Kamu jangan sok pura-pura ya. Nggak usah bodoh-bodoh kayak begitu. Saya tahu. Kamu itu sekongkol sama Bayu kan? Menggagalkan tes DNA saya. Bayu? Bayu. Enggak, Tante, beneran. Aku nggak kenal siapa itu Bayu. Tante salah. Fahri, jangan sok-sokan sama saya. Saya tahu kamu. Kamu dan Bayu itu kerjasama merusak laboratorium Rumah Sakit Sehati. Ngaku aja. Mama! Mama jangan nuduh orang sembarangan dong, Mama. Kalau Mama nggak punya bukti, itu namanya fitnah.
Kamu ngapain di sini? Ya maaf, Ma. Tadi aku ikutin Mama dari rumah. Tapi ternyata Mama ada di sini ya. Dan nuduh Fahri yang enggak. Ma, jangan seret Fahri ke masalah dia nggak ngerti. Nay, mendingan kamu diem aja karena kamu juga nggak ngerti apa-apa. Oh, aku ngerti banyak hal, Ma. Yang seharusnya aku nggak ngerti. Nay. Makasih ya, Nay. Makasih kamu udah ngebelain aku. Akhirnya kamu ngebuka hati kamu untuk aku. Naira, kalau kamu terus berhubungan dekat sama Fahri, lebih baik kamu jangan jadi anak mama. Oke, terserah Mama. Mama mau bilang apa? Tapi aku mau tanya sama Mama. Mama ada hubungan apa sih sama Bayu? Sehingga Mama kok curiga dia yang berbuat jahat? Jawab, Ma. Jangan diem aja. Apa Mama selingkuh juga sama Bayu gitu? Sama seperti Papa selingkuh sama Bu Rahma. Kalau jawaban Mama bisa meyakini aku, oke, aku janji aku nggak akan berhubungan lagi sama Fahri. Tapi kalau Mama nggak bisa jawab, Mama nggak berhak larang-larang aku. Mama diem aja kan? Mama nggak bisa jawab. Berarti Mama nggak berhak larang-larang aku. Oh ya, Bram. Bagaimana dengan rencana kita dengan RSIM? Kapan kita akan menghancurkan reputasi mereka? Sekalian sama pemiliknya, Yulia dan Rizal. Secepatnya, Bay. Dendam lama itu nggak begitu aja bisa dilupakan. Polisi sudah menyelidiki kasusnya, Dok. Saya benci sekali sama mereka. Saya benci sama Yulia dan Rizal. Sebentar ya, saya ada keperluan dengan Dr. Bram. Benci sama Dr. Rizal dan Tante Yulia. Itu kan Pak Bayu, kenalan Bu Rahma. Terus kenapa beliau benci banget sama Tante Yulia dan Om Riza? Gua harus cari tahu soal ini. Kalau perlu Bu Rahma harus gua kasih tahu supaya persoalan ini jadi jelas. Ini Rama, terimalah. Diam-diam aja pakainya. Lumayan kan, bisa bantu pengobatan untuk ibu kamu dan Atika. Jangan sampai tahu Atika. Nanti takutnya dia marah. Terima kasih Bayu. Tapi saya nggak bisa terima bantuan dari kamu. Karena saya nggak mau ribut-ribut lagi sama Atika. Kalau Atika tahu pasti dia marah. Yang penting kan kamu terima dulu aja. Ingat Rama, ibu kamu masih koma. Kaki Atika yang cacat. Sultan, selamat malam. Kebetulan saya sudah mau jalan. Rama, saya pergi dulu. Bu,
Bukannya saya mau mencampuri urusan pribadi ibu dengan Pak Bayu. Tapi maaf saya lancang. Tadi yang ibu terima adalah uang yang diberikan Pak Bayu. Kalau kamu nggak mau ikut campur urusan saya, buat apa kamu nanya-nanya uang? Oh, saya tahu. Kamu mau sekongkol ya sama Atika buat nentang saya? Bukan begitu, Bu. Tapi saya punya perasaan kalau Pak Bayu ini membantu ibu tidak ikhlas, Bu. Sepertinya beliau merencanakan sesuatu. Oh, maksud kamu Bayu itu orang jahat gitu? Iya, bisa dibilang seperti itu, Bu. Kamu itu sama aja sama Atika. Suka suzon sama orang. Udah, pokoknya saya nggak mau denger apa-apa lagi dari kamu. Awas ya, kalau Atika tahu soal uang ini, kamu yang saya salahkan. Gimana caranya meyakinkan Bu Rahma ya? Pak Bayu itu sebenarnya bukan orang baik. Apa gue ceritain aja sama Atika soal ini biar Atika lebih waspada. Apa Kang Mas? Jadi ibu itu nerima uang pinjaman dari Pak Bayu gitu? Aduh, si ibu itu bagaimana sih? Padahal Tika itu udah bilang sama ibu jangan terima uang pinjaman dari siapapun. Karena Tika sama ibu itu nggak mau kalau nantinya itu kita terlibat hutang yang banyak seperti keluarga saya. Iya. Itu kan maksud kamu? Maaf Kang Mas, maksudnya nggak begitu. Nggak apa-apa, Tika. Emang kenyataannya keluarga saya banyak hutang. Tapi ada bagusnya. Jadi kamu bisa belajar dari pengalaman keluarga saya, kan? Besok-besok kamu udah mengerti. Jadi kamu bisa hindarin keluarga kamu dari terbelitnya banyak hutang. Kang Mas nggak tersinggung kan? Enggak. Lepasin anak saya. Awas ya, Nak Sultan. Kalau kamu ngomong macam-macam sama Atika, apa sih maksud kamu? Kamu mau membuat Atika sama ibunya ini berkelahi, musuhan gitu. Puas kamu? Ngomong apa sih, Bu? Kang Mas itu nggak bermaksud kayak begitu. Lagi pula juga Kang Mas tuh nggak ngomong apa-apa kok sama Tika. Sudah, Atika. Ibu nggak mau dengar pembelaan kamu. Sudah jelas-jelas dia itu ngompor-ngompori kita supaya kita itu berkelahi, musuhan. Kang Mas itu nggak ngompor-ngomporin Tika, tapi Kang Mas itu ngomongin hal yang benar ke Tika, Bu. Memang benar kan, Bu? Tika itu nggak suka kalau ibu itu nerima uang pinjaman dari Pak Bayu. Sedangkan Tika kan udah bilang sama ibu. Lagi pula kita sama Pak Bayu itu kan sama sekali nggak saling kenal, Bu. Tika takutnya kalau Pak Bayu itu ada maksud yang jelek ke keluarga kita, Bu. Iya, Bu. Dan saya sendiri mendengar kalau Pak Bayu itu sebenarnya... Sudah, Nak Sultan. Sekarang kamu pergi dari sini. Sejak pertama kali saya melihat hubungan kamu dengan anak saya, perasaan saya itu sudah nggak enak. Kamu itu membawa pengaruh buruk buat anak saya, tahu? Tolong percaya sama saya, Bu. Pak Bayu itu bukan orang baik, Bu. Pak Bayu itu punya rencana untuk menghancurkan... Kamu itu memang laki-laki egois. Kamu itu seperti Teresa. Dokter Rizal, apa maksudnya, Bu? Ibu ini ngomong apaan sih, Bu? Marah-marahin Kang Mas tapi kok bawa-bawa Dokter Rizal? Apa maksudnya sama seperti Dokter Rizal, Bu? Kamu lihat sendiri kan, Atika? Bagaimana Dokter Rizal itu diam aja waktu istrinya mencelakai kamu. Nah, Sultan, sekarang juga kamu pergi dari sini. Pergi! Kamu memang gak peduli sama Atika dan Simbahnya. Bukannya kamu nolongi kami.
Malah kamu menghalang-halangi saya. Menghalang-halangi orang yang membantu saya. Kang Mas, maafin Ibu ya, Kang Mas. Ya wes, lebih baik Kang Mas sekarang pulang aja. Iya. Saya akan pulang, Tika. Tapi yang pasti saya akan balik lagi ke sini. Karena saya nggak mungkin kehilangan kamu. Saya pulang ya, sayang. Permisi. Aku kesel banget sama Tika. Padahal dia tuh udah cacat kayak gitu kok Sultan masih aja cinta sama dia. Ditambah papa sama mama tuh yang perhatian banget gitu sama dia. Pakai dia aku sebagai anak kandungnya lagi. Beruntung banget sih hidupnya si curut. Aku benci banget sama Tika, Ri. Nay, kamu tenang aja. Kita kasih pelajaran buat mereka. Terima kasih ya. Loh. Ini kita kok jualan sampai jauh-jauh begini toh? Ya katanya tadi ibu itu nggak mau jualan di depan rumah, takut Bu Yulia itu nyamperin lagi. Ya wes lah, jualannya jadinya di sini. Bener juga ya, Nduk. Nasi liwet, silahkan. Kang Mas? Gimana jualannya? Alhamdulillah udah ada beberapa yang laris. Kamtip, Tika. Ayo, pindah. Jangan tarik Tika, Kang Mas. Ini nih, bawa aja gerobaknya dulu. Aduh, Tika. Gerobak gak usah dipikirin, keselamatan kamu yang paling penting. Ya. Kang Mas, tarik aja gerobaknya Tika. Tika nggak apa-apa kok, nanti jadi selamatin ya. Ya udah. Bu, tolong dorong Atika ya. Iya. Hati-hati jangan sampai jatuh. Saya dorong gerobaknya. Ayo. Iya. Bu, jangan sampai jatuh. Pak. Itu. Kang Mas, ayo cepetan. Pak. Nggak boleh jadi curi, Pak. Nggak boleh. Nggak boleh. Pak. Dilarang jual sini. Nggak boleh. Pak, gerobaknya, Pak. Jangan curi, Pak. Juga, Bu. Nggak boleh. Bahaya, Tika. Udahlah. Ayo, Tika. Berhenti. Ayo,
nggak usah disesali ya. Dengan menangis pun nggak akan ngebalikin gerobak ini, Tika. Gimana caranya Tika bisa jualan kalau gerobaknya kayak begini, Kang Mas? Gimana caranya, Kang Mas? Thank you atas kerjasamanya, bro. Sama-sama, bos. Lu harus hati-hati ya. Jangan sampai ketahuan sama petugas yang sebenarnya. Oke, bos. Oke, beres. Yuk. Terima kasih, Ari, atas pertolongannya. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu harus curhat ke siapa lagi. Soalnya yang ngerti banyak tentang aku tuh cuma kamu, Ri. Bahkan orang tua aku sendiri juga nggak bisa diandalkan. Malah mereka lebih pro ke si curut itu. Itulah gunanya Fahri. Untuk Naira. Kamu sama Atika di kantor polisi. Gerobak Atika dibakar. Oke. Kita segera ke sana. What? Kantor polisi apa itu? Mama ikut. Yuk, kita ke sana, Ma. Saya mau protes, Pak. Kalau misalkan petugas-petugas itu pengen nyuruh kita pergi dari situ, ya Mbok ya itu ngomongnya baik-baik aja gitu loh, Pak. Nggak usah pakai ngerusakin gerobak saya, apalagi sampai ngebakar gerobak saya gitu, Pak. Tapi maaf, Saudari Atika. Setelah kami cross-check ke kantor Kamtib, ternyata hari ini tidak ada jadwal penertiban di wilayah Jalan Anggrek. Tunggu. Ini ada benarnya juga. Karena seingat saya, seragam Kamtib itu nggak seperti mereka. Jadi maksudnya apa toh, Kang Mas? Maksudnya, itu berarti petugas itu petugas gadungan. Artinya, ini pasti ada yang menyuruh ini, Tika. Tapi kalau kayak begitu siapa yang nyuruh dong, Bu? Tika, apa yang terjadi? Kenapa ada di sini? Apa yang bisa saya lakukan? Apa? Udah toh, Bu Yulia. Udah toh. Saya tahu ibu itu merasa bersalah sama Atika. Tapi sudah, jangan datang-datang lagi. Atika itu nggak butuh ibu. Hasil tes DNA sudah menyatakan kalau Atika itu bukan kandungnya Yulia. Apa itu berarti Atika benar-benar anak kandungnya Rahma? Tapi Yulia tetap yakin kalau Atika itu anak kandungnya. Dia yakin ada kesalahan dalam tes DNA itu. Ya, halo Cipta. Cipta, tolong saya untuk cari kebenaran tentang anak-anak kandung saya. Ya. Jadi, saya minta tolong kamu untuk selidiki latar belakang Atika dan Rahma sedetil-detilnya. Ya, makasih ya. Sama-sama, Pak Rizal. Terima kasih. Puas rasanya sudah bisa mempermainkan seluruh keluarga Rizal. Panas tinggi. Aduh, sini saya, sini. Aduh, panas sekali. Aduh, telepon Diandra. Meeting kita hari ini, kita akan membicarakan Maaf.
nelpon. Pasti cuma mau ngomongin soal Carol yang rewel. Kalau Carol rewel sih harusnya yang ditelepon tuh Nino, bukan gue. Karena kalau Carol rewel, itu cuma kangen sama Nino. Siapa yang nelfon Diandra? Kok handphonenya langsung matiin? Kenapa justru perasaan gue jadi gak enak ya? Aduh, nggak diangkat lagi. Sudah sebentar sayang ya. Telepon Om Sultan ya. Aduh, mudah-mudahan diangkat. Aduh, nggak aktif lagi Sultan. Minta tolong ke siapa lagi? Nino. Tante Ellen telepon. Jangan-jangan ada hal yang penting mesti disampaikan. Iya tante. Apa tante? Carol sakit. Iya tante. Nino sama Diandra segera ke sana tante. Soalnya kita lagi meeting tante. Iya. Di, Carol sakit di. Ya ampun. Iya, gue pulang sekarang ya. Maaf, Pak. Kayaknya saya harus pulang sekarang. Soalnya mama saya sakit. Diandra emang gila. Mamanya masih sehat kok dibilang sakit. Emang gak jelas tuh. Oke, silakan. Makasih banyak ya, Pak ya. Permisi semuanya. Itu seperti Pak Bayu. Ngapain dia di sini juga? Semuanya saya ke toilet dulu bentar ya. Ngapain rebek-rebek foto segala? Pakai dibuang lagi. Sekarang sudah tidak ada lagi yang punya bukti kalau anaknya Yulia itu ketukar sama anak Rahma. Bayi. Tapi kok ada tombel di belakangnya ya? Jadi mirip Atika. Ya dokter, pasien darurat. Oke, saya kesana sekarang ya. Halo Tik, maaf ya saya harus ke rumah sakit Sehati sekarang. Iya, makasih ya sayang. Taksi. Hati ya.
barusan aja Kang Mas Sultan itu nelpon, katanya dia harus pergi ke rumah sakit Sehati karena ada pasien yang mendadak gitu, ada yang darurat. Oh, ya udah, kalau gitu kita langsung pulang aja ya. Nggak usah. Saya sama Atika mau naik taksi aja. Loh, Rahma. Udah deh, sekalian aja semobil sama kita. Kan juga searah kan? Iya loh. Ngapain juga repot-repot naik taksi? Udah sama kita aja, yuk. Enggak, kita naik taksi aja. Karena kalau Atika deket-deket kalian, nanti dia celaka lagi. Banget tuh mulut. Kalau aja tuh perempuan tahu, kemungkinan besar Atika tuh bukan anaknya. Gak bakalan tuh mulutnya nyebelin kayak begitu. Udah, kita pulang ah. Saya benci sekali sama mereka. Saya benci sama Yulia dan Reza. Tapi apa hubungannya Atika dengan foto ini? Ya, assalamualaikum Kang Mas. Tika, apa ibu kamu punya nomor teleponnya Pak Bayu? Kalau punya, tolong sampein saya pengen minta, ya? Lala, emang untuk apa toh? Ada sesuatu hal yang penting pengen saya omongin sama beliau. Ya wis, sebentar ya. Tak liatin dulu sebentar. Kalau aku nanya sama ibu, Kang Mas Sultan nanyain nomor handphonenya Pak Bayu, ibu pasti nggak bakalan kasih. Soalnya ibu itu kan lagi kesel banget sama Kang Mas. Tapi kalau ada, ibu kan pasti nyimpen nomor teleponnya Pak Bayu itu di handphone. Nomor siapa ya? Kok aku nggak kenal nomor ini? Ya, halo. Dengan siapa ya? Pak Bayu, saya Sultan. Sultan. Ada apa, Sultan? Boleh saya bicara mata-mata dengan Pak Bayu? Kalau bisa, siang ini tolong datang ke rumah sakit Sehati. Saya tunggu. Bicara penting soal apa, Sultan? Ada sesuatu hal yang penting pengen saya omongin dengan Bapak. Tolong Bapak datang. Terima kasih. Apa jangan-jangan soal foto yang ada tompelnya itu? Apa mungkin foto ini foto Atika waktu masih kecil ya? Pak Bayu ini kan punya hubungan masa lalu dengan Om Rizal dan juga Tante Yulia. Tapi juga punya hubungan dengan Ibu Rahma dan Atika. Terus apa hubungannya Pak Bayu ini dengan foto ini? Masuk. Siang, Dokter Sultan. Waktunya visit pasien, Dok. Baik.
benar kan ternyata Sultan sudah mengambil foto ini? Ternyata pintar juga kamu, Sultan. Aku harus waspada sama kamu.